Halo guys, welcome back to Kak Dek. Bri. Yeah. Saya Kakak. Adek. Untuk yang baru datang di channel ini, kami ingin mengucapkan selamat Datang ya guys. Oke guys, kali ini kita akan meriak ya guys, masjid-masjid yang indah. Tapi kali ini judulnya itu Ada Desain Ridwan Kamil 8 masjid apung di Indonesia ya guys. Wow. Masjid Apung ya guys. Nah, jadi tanpa melengahkan masa, ayo kita nonton desainnya. Gak sabar nih guys. Wow. Lanjut. Wow, bersebelahan. Kita langsung lanjut ya guys. Dengan mayoritas muslim di Indonesia, tak heran jika Indonesia mempunyai deretan masjid termegah dan terunik. Silakan simak terus vlog ini sampai beres dan jangan lupa untuk memberikan komen kalian di kolom komen masjid mana yang menjadi favorit untuk kamu dari deretan masjid apung berikut ini. Masjid Amirul Mukminin menjadi masjid terapung pertama di Indonesia yang dibangun sejak tahun 2009 dan berada di atas tumpukan beton yang didorong ke dasar laut. Uniknya, bentuk dari Masjid Amirul Mukminin ini menyerupai rumah panggung tradisional Makassar dan Bugis. Masjid Amirul Mukminin terdiri dari 3 lantai yang mengadopsi konsep modern kontemporer minimalis dan islami. Lantai dasar untuk jamaah laki-laki, di lantai 2 untuk jamaah perempuan, sedangkan lantai paling atas atau lantai 3 diperuntukkan bagi mereka yang sholat sunnah sendirian. Tempat wudhu terpisah di bagian selatan untuk jamaah laki-laki, sementara bagian utara untuk jamaah perempuan. Dengan luas sekitar 1.648 meter persegi, Masjid Amirul Mukminin mampu menampung hingga 400-500 jamaah di dalamnya. Bangunan masjid mayoritas berwarna putih dipadu padankan dengan abu-abu, ditambah dengan dominasi ornamen berwarna biru. Masjid ini terlihat kokoh dengan pondasi 164 tiang panjang di bawahnya. Oh, di bawah tuh. Di sini juga terdapat 2 kubah yang bercorak mozaik gradasi biru dan putih mengkilat. Wow. Sebagai masjid terapung yang letaknya berada di atas air laut. Nah guys, best-nya guys, kalau tarawih lagi di sini. Wow, masya Allah. Kalian lihat tuh suasananya kan guys. Dari sini kamu dapat melihat keindahan pesisir Makassar. Guys. Terlebih saat memasuki waktu senja, kamu dapat menikmati Wow, lagi-lagi pada waktu malam ya guys. sunset atau matahari terbenam dari bagian teras masjid. Tak heran menjelang waktu sholat maghrib, masjid ini akan langsung diramaikan pengunjung yang ingin menikmati pemandangan langsung menghadap hamparan air laut. Bagian atas masjid di dekat kubah didesain sedikit terbuka sehingga kamu bisa merasakan angin laut berhembus masuk. Suasana masjid dengan angin sepoi-sepoi akan memberikan ketenangan hati dan pikiran menjadi lebih adem dan bahagia. Tidak hanya itu, kekhusyuan ibadah bagi umat Islam terutama lengkap dengan latar belakang suara deburan ombak. Masjid Al-Alam Kendari. Nama Masjid Al-Alam di Teluk Kendari menjadi kian populer. Bangunan dengan dominasi warna putih biru itu mulai dibangun 2010 dan tuntas pengerjaannya pada 2018. Masjid yang mulai dipopulerkan menjadi ikon wisata religi, dirancang arsitek asal Sulawesi Selatan, Mursid Mustafa. Total anggaran pembangunan Rp 200 miliar sepadan dengan hasilnya. Posisinya yang berada di atas permukaan laut menampilkan kesan elegan. Memiliki 4 menara, pengunjung akan langsung teringat ikon Burj Al Arab. 2 menara dengan dominasi warna biru dan putih yang menghiasi sudut masjid mirip bangunan menara setinggi 321 meter yang berdiri megah di Dubai. Arsitekturnya mudah dikenali. Masjid yang mampu menampung hingga ribuan jemaah, masjid ini menampilkan suasana megah dan elegan. Pencetus pendirinya masjid dan sang arsitek seolah mengerti suatu saat nanti bangunan ini akan menjadi ikon kebanggaan kota. Mulai dari pintu utama dengan corak warna tembaga kecoklatan mengkilap serta campuran keemasan menambah kesan kokoh. Ukiran kalimat tauhid juga menambah kesan religius bagi mereka yang memahami maknanya. Di sekeliling masjid yang berpola segi 4 terdapat puluhan jendela kaca berwarna biru kombinasi silver. Perpaduan warna ini makin memoles cantiknya Al-Alam dengan berpadu dengan suasana biru Teluk Kendari. Interior masjid terapung ini tertata apik dengan pilar-pilar di dalam bangunan yang terkesan megah seperti masjid lainnya. Ada barisan kitab suci Al-Quran yang dipajang rapi di dinding. Selain digunakan beribadah, Masjid Al-Alam juga selalu digunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah Islam yang dilangsungkan oleh masyarakat Kota Kendari, dan Masjid Al-Alam kini menjadi ikon di Sulawesi Tenggara. Sebab tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke kota ini tapi tidak mampir ke Masjid Al-Alam. Nah guys, ruang parkingnya pun tadi, parkirnya guys,
luas ya guys, dan kalian lihat pemandangannya di sini itu memang masya Allah guys. Ke kota ini tapi tidak mampir ke Masjid Al-Alam. Masjid terapung Darul Irsyad Bontang Wow, kayak ada bentuk kapal ya guys, dia punya depan tuh. Kan. Kalimantan Timur. Setelah Kalimantan. menunggu 3 tahun, akhirnya Masjid terapung di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara diresmikan. Masjid dengan nama Darul Irsyad ini diresmikan Wali Kota Bontang Basri Rase, didampingi Wali Kota Nazirah sebagai pejabat teras pemerintah kota atau Pemko Bontang di pelataran masjid Jumat 11 Maret 2022 kemarin. Pembangunannya yang dilakukan bertahap sejak 2019 tentu tidak mudah. Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan penamaan Masjid Terapung Darul Irsyad yang artinya tempat petunjuk, dengan itu diharapkan dapat bermanfaat untuk beribadah dan Bentuk kapal. Masjid Terapung Ancol, Jakarta. Arsitektur terkemuka Andra Matin dipercaya merancang Masjid Apung Ancol yang futuristik dengan makna-makna keislaman dalam setiap ornamennya. Bangunannya tidak mengikuti Wow guys, desainnya kalau yang begini tuh desainnya modern ya guys. bentuk masjid secara umum dengan kubah dan bulan bintang di atasnya, namun dalam setiap ornamen dia memasukkan nilai-nilai Bisa turun keislaman ke bawah. seperti misalnya dalam bentuk yang segi 5 merupakan gambaran dari rukun Islam dan Wow, kewajiban tuh, sholat ya. 5 waktu. Bulan bintang akan tercermin jika dilihat dari atas kejauhan, Oh. misalnya jika menggunakan drone kamera. Masjid Pasti ini nyaman juga ini akan terlihat jalannya. layaknya siluet kapal dengan 3 komponen atau bagian utama. Dari sini terkandung makna sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur pelayaran. Bagian podium Masjid Apung mencerminkan badan kapal, bagian minaret layaknya tiang kapal, dan kubah digambarkan sebagai layar utama kapal. Wow. Masjid Apung pertama di Jakarta ini akan menjadi sesuatu yang baru dan unik bagi pengunjung. Masjid berdiri di atas permukaan air seluas 2000 meter persegi dan memiliki luas bangunan sekitar 1500 meter persegi, termasuk mezanin di dalamnya. Masya Allah. Kapasitas masjid diperkirakan mampu menampung sekitar 2000 jamaah. Selain sebagai fasilitas ibadah, Masjid Apung Ancol ini nantinya bisa menjadi arena rekreasi dengan menyelami keindahan arsitektur sebuah bangunan. Masjid ini bagi umat Islam bisa menjadi wisata religi. Fasilitas juga terbuka bagi wisatawan non-muslim untuk menikmati keindahan bangunan pada area-area tertentu di luar area sholat. Sejak dilaksanakan pemancangan tiang pertamanya pada akhir 2019, kehadiran Masjid Apung Ancol ini nantinya diharapkan dapat dinikmati oleh pengunjung setianya. Cantiknya guys, desainnya lain daripada yang lain ya guys, dan cantik. Masjid Samudra Ilahi di Painan, Sumatera Barat. Sesuai namanya, lokasi masjid ini memang berada di dalam bibir laut dan tampil seperti terapung. Masjid ini baru saja selesai dan secara resmi mulai digunakan pada Jumat 8 Februari 2021 lalu. Sejak Baru ya, guys, diresmikan, keberadaan masjid 2021. ini langsung menjadi magnet warga dan diperkirakan Masya Allah cantiknya. bakal menjadi ikon wisata baru di daerah itu. Wow. Bupati Pesisir Selatan Hendrayoni menjelaskan Masjid Terapung Samudra Ilahi dibangun di atas lahan seluas 1.795 meter persegi dan menelan biaya 27,5 miliar rupiah. Bangunan inti masjid ini adalah tempat sholat yang bisa menampung 300 jamaah, lalu ada selasar, 2 menara setinggi 32 meter dan taman. Pembangunan Masjid Samudra Ilahi sebagai sarana ibadah bagi masyarakat dan pengunjung pantai Carocok Painan, sekaligus sebagai pusat informasi kebudayaan dan perkembangan agama Islam di Kabupaten Pesisir Wow. Selatan. Diharapkan keberadaan masjid ini dapat menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai destinasi wisata terkemuka, terpopuler dan religius di Sumatera Barat dan Indonesia, ujar Hendrayoni. Masjid Masya Terapung Allah. B.J. Habibie di Kota Wow, Pare. guys. Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengatakan Masjid Terapung B.J. Habibie siap menampung 1000 jamaah dan menjadi pendukung sektor wisata religi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan untuk mengenang Presiden RI yang ketiga yang lahir di Kota Parepare. Beliau mengatakan pihaknya sudah melakukan pemantauan progres pembangunan Masjid Terapung B.J. Habibie. Pembangunan tahap pertama sudah rampung. Tinggal menunggu tahap kedua sebagai penyelesaian akhir. Wow. Menurut beliau, pembangunan masjid ini mendapat perhatian serius karena di dalamnya bukan hanya terkait keindahan masjid saja, tapi fungsi masjid sebagaimana mestinya harus terimplementasi dengan baik. Kehadiran Masjid Terapung ini, ungkap Taufan, akan memperkuat identitas Parepare sebagai kota santri dan ulama ke depan, sekaligus menjadi daya tarik wisata religi. Wow guys. Masya Allah guys, ini besar ya guys. Gila.
Bandung, Jawa Barat, Masjid Terapung Al-Jabar. Di Bandung, guys. Masjid Terapung Al-Jabar. Proyek pembangunan Masjid Al-Jabar di kawasan Gede Bage Kota Bandung memang belum rampung. Namun menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Masjid Terapung ini ternyata ditargetkan akan rampung pada tahun 2022 ini dengan beberapa keistimewaan. Ridwan Kamil ungkap keistimewaan Masjid Terapung Al-Jabar yang dibangun di Gede Bage ini ada beberapa. Menurutnya selain dibangun di sebuah danau, masjid ini memiliki 4 menara yang muncul dari dalam air. Istimewanya didesainnya masjid seolah mengapung di air dan 4 menara muncul dari air. Ia juga menyebutkan keistimewaan lainnya adalah masjid ini akan menjadi salah satu sarana edukasi Islam di Bandung. Bagus. Oh Cantik ya guys, guys. kalau begini, Masya Allah, sangat-sangat indah ya. Masjid 99. Masjid 99 Kuba di Makassar, Sulawesi Selatan. Mari kita lihat. Kubah Makassar. Pada tepian Pantai Losari di Kota Makassar berdiri masjid unik dan cantik. Disebut sebagai Masjid 99 Kubah. Sesuai namanya, mulai dari kecil hingga besar, semua menghiasi bagian atas masjid. Warna masjid ini dominan dengan warna cerah seperti merah, orange, dan kuning. Cantik warnanya. Dari kejauhan bangunan ini sudah tampak mencolok. Penampilan masjid ini sakral, monumental, megah, dan berkarakter. 99 diambil dari Asmaul Husna yang merupakan nama-nama Allah. Masjid rancangan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ini terletak di lahan reklamasi pesisir Pantai Losari. Tempatnya berada di kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid ini menjadi ikon baru Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Masjid dengan luas bangunan 72 meter dikali 45 meter ini bisa menampung sekitar 13.000 jemaah. Bangunan tempat ibadah untuk umat muslim ini memiliki 3 bagian yang bisa digunakan jemaah. Ruang sholat yang dapat menampung 3.880 jemaah. Wow, Ruang mezan ramai. yang dapat menampung 1.005 jemaah. Pelataran suci memuat 8.190 jemaah. Kelak masjid yang berada di kawasan timur Indonesia ini dapat menampung kegiatan ibadah dan syiar Islam. Bangunan ikonik juga diharapkan menjadi tempat rekreasi atau wisata religi bagi wisatawan lokal atau mancanegara. Meski masih dalam tahap pembangunan, namun sangat ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada sore hari. Jadi lokasi andalan muda-mudi Makassar menikmati sunset. Para wisatawan yang berkunjung tidak ketinggalan mengabadikan keindahan Masjid 99 Kubah Makassar ini. Kalau sunset guys. Yo. Yang tadi. Nah guys, jadi antara semua ini mana yang kalian pernah pergi guys? Nah, pada pendapat kakak, masjid-masjid yang ada di sini itu memang indah sekali ya guys, karena masing-masing punya ciri khas ya. Di setiap tempat itu memang terlihat ciri khasnya yang berbeza. Dan setiap desain masjid-masjid itu unik ya guys. Wow, keren ya. Sangat unik. Dan pada pendapat kakak sangat beragam dan indah ya guys, masjid-masjid yang ada di Indonesia ya guys. Ini khususnya untuk 8 masjid apung. Dan kakak yakin sebenarnya ada banyak lagi ya guys, tapi tidak termasuk di dalam video ini. Nah apapun, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video reaction ini sehingga habis. Jangan lupa untuk nonton di channelnya guys, di Angelique Valdina untuk nonton video-video yang lain. Oke guys, itu saja dari kami. Bye, assalamualaikum. Nah itu dia informasi tentang beberapa masjid. I want you to